Yaudah, halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Rumah Dara. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang sekumpulan remaja yang menginap di penginapan Rumah Dara. Dan terjadi sesuatu hal yang tidak diduga. Kalian penasaran kan sama alur cerita filmnya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, terus saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film kita diperlihatkan dengan suasana restoran bintang 7 yang sangat ramai. Ada sepasang adik kakak yang bernama Aji dan juga Ladia yang sedang berbincang-bincang. Namun terjadi pertengkaran di antara mereka yang disebabkan tragedi masa lalu yang menyebabkan orang tua mereka mengalami kecelakaan dan meninggal. Bukan hanya itu yang membuat Ladia kesal, sebab Aji akan pergi meninggalkannya ke Australia untuk bekerja di sana. Ketika Ladia sedang melayani pelanggan, dia digoda oleh beberapa om-om mesum yang membuat jiwa kepahlawanan dari temannya Ladia yang bernama Alam untuk bergegas membantunya. Seketika Alam merasa sangat keren karena sudah membuat mereka ketar-ketir. Namun betapa sialnya dia malah terkena pukulan botol jamu hingga membuat kepalanya bocor. Begitu beruntung Eko masih bisa membantunya dalam perkelahian tersebut, yang membuat dia ketawa ngakak karena sikap sok keren dari Alam. Astrid sebagai istri dari Aji pun ternyata ikut juga ke Australia untuk menemani Aji dan berencana untuk melahirkan di sana. Mereka pun berpelukan kayak Teletubbies. Teletubbies. Kan dia berpelukan kayak Teletubbies. Mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Namun Astrid memujuk Ladia untuk ikut bersama mereka dan akhirnya Ladia pun setuju. Di saat mereka ingin berangkat, tiba-tiba ada seorang wanita yang mencegah keberangkatan mereka. Dia pun mengaku bahwa dia ini sudah dirampok dan tak punya apa-apa lagi untuk ongkos pulang. Wanita itu bernama Maya. Disebabkan pada zaman itu belum ada ojol, jadi mereka pun memutuskan untuk mengantarkannya pulang. Singkat cerita, sampailah mereka di tempatnya Maya. Dengan nada yang menggoda, Maya pun menyarankan kepada semua untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Terlihatlah dia merasakan sesuatu yang aneh pada tempat tersebut. Namun Jimmy pun mencoba menenangkan Ladia bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Maya pun memperkenalkan ibunya yang bernama Dara. Dengan ramah dia pun menawarkan mereka untuk makan malam bersama sebagai tanda terima kasih karena sudah baik terhadap Maya. Di sini Aji menolak dengan halus tawarannya tersebut, namun Jimmy merasa tidak enak dan pada akhirnya dengan agak ragu-ragu mereka pun menerimanya. Di saat Ladia keluar untuk sebat, dia melihat ada seorang laki-laki misterius yang membuat Ladia takut hingga dia pun segera masuk ke dalam rumah. Karena mereka gabut, Jimmy dan Alam main-main dengan properti yang ada di sana hingga akhirnya pedang nyantik, takutnya rusak. dia dicegah oleh seorang yang bernama Adam. Ternyata dia ini adalah kakaknya Maya. Adam dan Ladia pun berbicara hangat di sana. Dengan baiknya, Dara memberikan minuman hangat untuk Astrid yang sedang mengandung. Namun Astrid tidak ikut makan dan memilih untuk beristirahat saja di kamar. Aji pun ikut dengan Astrid untuk menemaninya. Dan musik klasik pun diputar, pertanda makan malam pun akan segera dimulai. Anak ketiga dari Dara yang bernama Arman pun ikut bergabung juga bersama mereka. Nampaknya mereka itu sangat menikmati makanan tersebut. Dengan kode keras dari Maya, insting laki-laki sejati dari Eko pun meronta-ronta dan langsung paham dengan kode keras apa yang Maya berikan. Pada akhirnya Eko dan Maya berduaan di sebuah kamar. Ya kalian pasti sudah tahu lah ya.
Apa yang akan terjadi kalau udah berduaan di kamar itu? Dia main ludo. Nggak main ludo, cuy. Yang pastinya mereka berdua pun langsung melakukan adu mekanik bersama. Namun baru akan dimulai, ternyata efek dari minuman yang mereka minum sebelumnya sudah dikasih sesuatu hingga membuat mereka semua tepar. Ketika Maya sedang membereskan ruang makan, Alam pun terbangun dan merasa bingung dan langsung menanyakan kawan-kawannya ada di mana. Namun dengan jurus penggoda tante-tante girang, Maya mencoba untuk menggoda Alam. Akan tetapi dengan tegas dia menolaknya. Penolakan itu pun membuat Maya kesal dan pada saat itu juga dia menyayat tangannya Alam yang membuat Alam lari ketar-ketir. Maya pun berusaha untuk mengejarnya. Dua sengit di antara mereka pun terjadi. Dan pada akhirnya Alam berhasil membalikan keadaan. Namun itu sia-sia. Dengan dibantu Adam, Alam pun terpojok dan berhasil melumpuhkannya. Aksi mereka berdua pun ketahuan sama Astrid dan juga Aji. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Aji berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Adam agar dia tidak bisa menangkap Astrid. Dan berhasil. Astrid menghadang pintu dengan lemari. Akan tetapi tangan Astrid tertusuk yang membuat Astrid kesakitan. Shin pun berpisah kepada Shin berpisah anjing. Berpindah. Oh iya berpindah cok, salah. Shin pun berpindah kepada Ladia, Jimmy, dan Eko yang sedang dalam keadaan terikat. Di saat Ladia mencoba untuk mendekat ke arah pintu, dia melihat Alam yang sedang diikat. Dan di situ juga ada Arman. Dengan diputarkannya lagu kebangsaan psikopat, dia pun langsung melancarkan aksinya. Dengan gergaji mesin dia pun berhasil mengeksekusinya. Kejadian sadis itu pun disaksikan langsung oleh Ladia. Dan kawan-kawannya pun ketawa gembira bersama. Kok anjing gitu cok? Mana ada cok ketawa itu? Ya, lu parah cok, itu bukan ketawa cok namanya. Dia tuh lagi menjerit cok. Ngangguk kayak ketawa. Menjerit itu cok. Oke lanjut. Shin berpindah kepada Astrid dan juga Aji yang sekarang dalam keadaan terikat. Dan di situ juga ada Dara yang sedang menyiksa Aji. Dan psikopat itu pun berterima kasih atas kebaikan Astrid karena telah membawa mereka ke tempatnya. Kita kembali lagi kepada Ladia dan kawan-kawan. Kini giliran Ladia yang akan dieksekusi. Namun di sela-sela itu Arman sang psikopat merasa kesal karena dikata-katain gendut setan sama si Jimmy. Lalu dia pun menghampirinya. Dengan waktu yang singkat itu Ladia berhasil melonggarkan ikatannya. Dan psikopat itu langsung menendang Jimmy. Di saat dia kembali, Ladia berhasil mengelabuinya dan berhasil membuat dia tumbang. Tiba-tiba Astrid merasa sakit di bagian perutnya dan ternyata dia akan melahirkan. Waktu yang sangat tidak tepat dan ternyata minuman itulah yang memicu kelahiran dari Astrid. Dengan sekuat tenaga dia melahirkan anaknya tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara bayi yang sudah pasti itu adalah anaknya Astrid. Shin berpindah lagi kepada Ladia dan kawan-kawan yang berhasil keluar dari rumah itu. Akan tetapi mobil mereka sudah tidak ada. Aksi melarikan diri mereka itu ketahuan sama Maya. Dengan senjata crossbow Maya menghujani mereka dengan anak panah. Namun tidak ada yang kena. Hingga akhirnya psikopat pemburu yaitu Dara muncul untuk ambil bagian. Dalam sekali tembakan dia berhasil melumpuhkan Ladia. Kini tinggal Adam yang akan memburu mereka dan Ladia berhasil diselamatkan oleh Jimmy. Namun beberapa saat kemudian Adam menikam Jimmy dari belakang. Dalam keadaannya saat ini tidak mungkin bisa menahan Adam hingga akhirnya Jimmy pun tewas. Kini Ladia pun berhasil kabur disebabkan pengalihan dari Eko yang ikut turun tangan. Dengan jantannya dia melawan Adam sendirian. Namun dia merasa insinyur dengan kekuatannya saat ini dan lebih memutuskan untuk melarikan diri.
Karena keadaan sudah sepi, Astrid mencoba untuk menghampiri Aji yang tergeletak di lantai. Namun dengan jurus langkah kedap suara, Dara berhasil membawa anaknya Astrid dan memberikan pilihan yang sangat berat bagi Astrid, yaitu lebih memilih anaknya diambil atau nyawa mereka sebagai gantinya. Dengan tertatih-tatih kesakitan, Astrid berusaha untuk mengejar anaknya yang dibawa sama Dara dan disusul dengan Aji. Betapa beleguknya. Beleguk anjir. Gak epic banget cok. Beleguk sama aja anjir. Ya kalau gak tahu beleguk itu bodoh ya guys. Ya itu ya, biar enak aja nyebutnya gitu. Ya udah lanjut. Sudah lolos capek-capek, Ladia malah balik lagi ke rumah psikopat itu. Di saat Aji sudah sampai ke sebuah ruangan, dia melihat Astrid dalam keadaan mengenaskan. Lehernya yang tertancap tusuk konde hingga membuat dia mengalami pendarahan hebat. Sebelum ajal menjemputnya, Astrid memberitahukan bahwa anaknya itu adalah laki-laki. Dan pada akhirnya Astrid meninggal di pangkuan Aji. Dengan amarah yang menggebu-gebu, pertempuran pun tak bisa dielakkan. Namun kekuatan Aji tidak sebanding dengan Dara. Dan Ladia yang baru nongol pun ikutan dihajar sama psikopat gendut yang ternyata masih hidup. Di sela-sela itu Maya melaporkan kepada ibunya bahwa ada polisi yang datang ke rumahnya. Ternyata si botak Eko itu berhasil ditemukan sama polisi dan melaporkan kejadian yang dia alami. Dengan alasan yang sangat pintar, para psikopat itu berhasil mengelabui para polisi. Dan betapa beleguknya lagi, di saat psikopat gendut itu sedang akan menenamkan rudal kepada Ladia, dia berhasil mengembalikan keadaan lagi dengan cara mencolok matanya dengan pensil 2B. Teriakan psikopat sejati itu sangat keras hingga terdengar oleh para polisi itu. Dengan sigap, komandan polisi mengutus anak buahnya. Dan apa yang terjadi? Adegan saling membunuh pun tak terelakkan lagi. Suara tembakan terdengar jelas oleh para polisi itu. Hingga akhirnya Adam langsung mematikan lampu dan para psikopat itu pun membantai para polisi itu satu persatu. Di saat Maya sedang melakukan aksinya, komandan polisi itu berhasil membawa senjata andalannya yang membuat Maya tertembak dan terpental jauh. Seketika Dara langsung emosi karena komandan polisi itu telah melukai anaknya. Tembakan dari komandan polisi itu meleset semua hingga pada akhirnya justru dia yang malah tereksekusi oleh Dara. Namun sangat disayangkan bagi Dara, anaknya itu harus tewas di pangkuannya. Kita kembali lagi kepada Ladia yang sudah menemukan Aji dan juga bayinya. Karena kesal, Aji pun menghancurkan ruangan lab psikopat itu, disusul dengan amarah dari Adam yang akan membalaskan dendam kematian dari adik-adiknya. Pertarungan pun terjadi lagi dengan dibantu dengan Ladia, akan tetapi itu tidak berpengaruh terhadap Adam. Meskipun dibantu juga sama si botak Eko, Adam masih berdiri tegak di hadapan mereka, hingga akhirnya Ladia pun membakar Adam dan kemudian melarikan diri. Dikira sudah berakhir, ternyata Adam muncul lagi dengan wujud mengerikannya. Hingga akhirnya dengan kerjasama yang baik antara adik kakak ini, Adam pun berhasil dikalahkan. Merasa Aji tidak kuat berdiri lagi, Ladia pun menghampiri si botak Eko sendirian. Akan tetapi Eko sudah menjadi daging cincang oleh Dara, yang membawa gergaji mesin itu pun langsung mengajak Ladia untuk adu mekanik. Pertarungan epik pun terjadi dan sangat disayangkan Aji harus tewas dalam pertarungan tersebut. Hingga pada akhirnya Ladia pun mendominasi jalannya pertarungan dan langsung mengeksekusi Dara dan berhasil membawa bayi itu pergi. Dan seperti biasa, sangat membanggongkannya lagi, psikopat itu ternyata masih hidup dan masih berusaha untuk membunuh Ladia. Namun dengan IQ di atas rata-rata, Ladia pun menghantamkan pintu mobilnya ke pohon bersamaan dengan Dara, hingga pada akhirnya Dara pun berhasil dikalahkan dan film pun tamat.
Yo, oke guys, inilah dari film Rumah Darah. Jadi pesan-pesan yang ada di film ini bisa kita contohkan, yaitu melahirkanlah di tempat yang sewajarnya, jangan di tempat kayak Rumah Darah ini ya guys ya. Itu sangat tidak nyaman ya bagi ibu-ibu hamil di luar sana. Itu disuruh coy, itu dipakai minuman coy, kan lihat tadi di film. Kan dia melahirkan di situ. Ya kan itu dipaksa melahirkan coy, bukan emang mau lahiran di situ anjing. Ya udahlah, menurut lo gimana? Ya kalau menurut gue ya jangan mudah percaya sama orang yang baru dikenal, apalagi kayak Maya ini ya guys. Meskipun bodinya bohai seksi, aduh bikin Iya. tetapi lah jangan percayalah sama orang yang baru kenal ya guys. Itu bahaya ya guys ya. Udahlah ya, jadi terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya, Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. gue Repan. See you next time video. Bye bye.